ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ربي زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا آمين. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas berbagai nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Yang paling agung adalah nikmat iman dan Islam yang ada pada kita, yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kalau sekiranya Allah tidak memberikan nikmat tersebut, wallahu a'lam, menjadi apa kita? Oleh karenanya tidak ada kata-kata yang pantas kecuali ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada aktivitas ibadah, perbuatan yang paling pantas menurut Allah Subhanahu wa taala melainkan menyembahnya. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah, kalau jadwal kami belum sampai sebenarnya, tapi dimajukan insyaallah. Kami mendapat amanah untuk menyampaikan tentang barakah Al-Quran, barakatul Quran. Barakah secara bahasa aslinya itu maknanya an-nama wa ziyadah, tumbuh dan bertambah, berkembang. Menurut istilah banyak yang mendefinisikan, antaranya kathratul khair wa tazayaduhu, banyak kebaikan dan bertambah, atau thubutul khair al-ilahi fi syai', jadi adanya atau tetapnya abadi terus menerus adanya kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala pada sesuatu. Ini disebut dengan barakah. Biasa kita mencari berkah atau ngalap berkah gitu. Bahkan ucapan sesama muslim ketika saat bertemu satu sama lain, mereka mengucapkan doa yang di situ pun salah satunya doa keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini pun juga tahiyyah ahlul jannah yang diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga kepada Nabi Adam dan para nabi-nabi yang lain yang dijumpai saat beliau Mi'raj. Para ikhwan rahimakumullah, dari berkah Al-Quran mungkin kita maknai dulu satu-satu berkah itu apa. Mungkin tadi sudah kami sampaikan. Tentang sekarang Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah. Dulu di zaman Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, di masa itu terjadi namanya fitnah khalqil Quran. Jadi ada fitnah, ujian. Karena pada saat itu umumnya khalifah saat itu ini berakidah Mu'tazilah, di mana mereka meyakini Al-Quran itu adalah makhluk.
Dan ini dibantah oleh para ulama saat itu. Sebagian mereka dipenjara, sebagian mereka dibunuh. Nah, salah satunya yang teguh berpendirian untuk mempertahankan Al-Quran itu bukan makhluk adalah Imam Ahmad rahimahullah. Maka beliau dikenal sebagai Imam Ahlus Sunnah dalam membela, mempertahankan bahwa Al-Quran itu bukan makhluk. Kenapa bukan makhluk? Karena memang timbul bukan dari makhluk. Kalau itu bukan makhluk, maka apapun yang berkaitan dengan itu bukan makhluk. Kalau kita manusia, ini kan makhluk. Gitu. Maka tangan kita makhluk, kata-kata kita makhluk, pekerjaan kita makhluk karena berasal dari makhluk. Tapi ini Sang Khalik yang berfirman. Sedangkan Allah bukan makhluk. Maka firman-Nya tidak bisa menjadi makhluk. Tapi Al-Quran adalah kalamullah. Dalam surah At-Taubah, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamallah. Kalau ada orang musyrik mau minta jaminan, minta perlindungan, beri perlindungan, beri jaminan keamanan, hatta yasma'a kalamallah, sampai mereka bisa mendengarkan firman Allah, kalam Allah. Dan nanti di situ dakwah, kita dakwahi, disampaikan hujjah, bacakan Al-Quran. Nah, ini kalamullah. Maka para ulama sepakat mendefinisikan Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan kepada selain Nabi Muhammad. Biwasitati Jibril alaihi salam, dengan perantara malaikat Jibril alaihi salam. Yang sampai kepada kita dengan atau juga tertulis dalam mushaf-mushaf yang diawali dari surah Al-Fatihah dan ditutup dengan surah An-Nas, yang sampai kepada kita dengan jalan mutawatir, kemudian bernilai ibadah dalam membacanya. Ini definisi Al-Quran, al-muta'abbad bitilawati. Jadi sekedar membaca saja berpahala. Sampainya kepada kita melalui jalan sanadnya yang mutawatir, bukan ahad lagi gitu, yang harus diterima. Inilah Al-Quran, kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam, yang tertulis dalam mushaf-mushaf yang diawali dari surah Al-Fatihah, diakhiri dengan surah An-Nas, yang sampai kepada kita dengan jalan mutawatir dan bernilai ibadah dalam membacanya. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah, ketika Al-Quran ini diturunkan, tentu Al-Quran ini penuh dengan berbagai macam kebaikan. Salah satunya adalah penuh dengan keberkahan. Berkah karena diturunkan dari Zat yang Maha memberi keberkahan. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maka apa saja yang muncul dari Zat yang Maha pemberi keberkahan tersebut pasti barokah. Keberkahan Al-Quran mungkin banyak termaktub dalam kitab Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Di antaranya Allah SWT berfirman dalam surah Al-An'am ayat 92, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladzi baina yadayhi walitunzira ummal qura wa man haulaha. Dan inilah kitab Al-Quran
yang kami turunkan dia, yang penuh keberkahan, atau membawa keberkahan, yang membenarkan kitab-kitab yang terdahulu sebelumnya. Dan untuk memberikan peringatan kepada Ummul Qura, Mekah, wa man haulaha, dan sekitarnya termasuk kita. Dalam ayat lain surah ayat 155, kalau tadi ayat 92, di ayat 155 Allah Ta'ala berfirman, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uh. Dan inilah kitab Al-Quran yang telah kami turunkan, penuh dengan keberkahan, pembawa keberkahan, maka ikutilah dia. Kemudian dalam surah Al-Anbiya ayat 50, wa hadza dzikrum mubarakun anzalnah afa antum lahu munkirun. Dan inilah zikr, peringatan yang penuh keberkahan dari Al-Quran, yang membawa keberkahan tadi, yang kami turunkan. Apakah kalian mengingkarinya, tidak mengimaninya? Kemudian di surah Shad ayat 29, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu, membawa keberkahan agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya dan orang-orang yang berakal dapat mengambil pelajaran darinya. Ikhwan akhwat rahimakumullah, di dunia ini tentu tidak ada kitab, tidak ada buku satupun yang indah, sesakral Al-Quran. Karena Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang selamat, bersih dari berbagai macam tahrif, perubahan-perubahan, ataupun hal-hal yang lain yang membuat atau menodai Al-Quran, kesucian Al-Quran tersebut. Berbeda dengan kitab-kitab yang lain yang sudah penuh dengan berbagai macam ucapan kata-kata manusia. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ini satu-satunya kitab Al-Qur'an gitu. Satu-satunya kitab yang afdal ya, yang ada di dunia dan di akhirat pun seperti itu. Dan memang ini firman Allah, tapi Allah persilahkan untuk disampaikan. Allah persilahkan untuk dicetak gitu, untuk diperbanyak gitu. Nah, berbeda dengan kita kan, kita punya karya ilmiah ini kadang pelit gitu. Buat buku langsung ditulis, dilarang memutu kopi, cetak ulang dan sebagainya, didenda sekian juta dan seterusnya. Walaupun ilmunya dari Al-Quran, dari guru-gurunya dan seterusnya. Ya, tapi nggak apa-apalah, karya ilmiah. Jadi satu-satunya kitab yang penuh keberkahan, membawa keberkahan dari sebelum, sejak, dan diturunkan sampai pada hari kiamat nanti adalah Al-Quran. Sampai pun sudah nanti kita sudah masuk surga, Allah masih perintahkan kita suruh naik lagi ke surga, tingkat level surganya naik. Dengan cara apa? Baca dulu hafalan Qurannya, baca. Iqra wartaqi. Baca, naik levelnya, naik tingkatnya terus seperti sampai terakhir mentok hafalnya di mana. Dalam sebuah riwayat, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "I'lamu anna hadzal Qur'an huwa an-nasihul ladzi la yaghish." Tahuilah bahwasanya Al-Quran ini adalah sang pemberi nasihat yang tidak pernah khianat atau yang jujur, menasihati apa adanya.
enggak pernah curang. Wal hadi alladzi la yudhill, dan pemberi petunjuk yang tidak akan pernah menyesatkan. Wal muhadditsul ladzi la yakdzib, dan yang senantiasa berbicara dan tidak pernah dusta. Wa ma jalasa hadzal qur'ana ahadun illa qama anhu bi ziyadatin aw nuqsan. Jadi tidak ada seorang pun yang duduk bersama Al-Quran, yang mempelajari Al-Quran, yang mentadabburi Al-Quran, melainkan akan hilang darinya atau akan mendapat dua hal. Satu, biziyadah au nukson, bisa bertambah atau berkurang. Bertambah apanya? Ziyadatin fi huda, dia akan mendapatkan hidayah, petunjuk. Ketika duduk bersama ahli Quran, duduk untuk mempelajari, membaca, mentadabburi Al-Quran, dia akan mendapatkan hidayah. Kekurangannya apa? Au nuqsan fi ama, kekurangan dari menjadi orang yang amah, buta, nggak paham, nggak tahu tentang Al-Quran, tentang hidayah, dan seterusnya. Dalam sebuah riwayat, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari hadis Abdullah bin Amr dengan sanadnya yang dhaif. Ini disebutkan juga di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ini dalam Fadhail Amal, ya, mungkin bisa dipakai untuk hadis dhaif, riwayat dhaif. Wa man utiyal Qur'an fadhanna anna ahadan minan nas utiya afdal mimma utiya faqad 'azzama ma haqqarallah wa haqqara ma 'azzamallah. Barang siapa yang telah diberi Al-Qur'an, dia bisa membaca Quran, dia hafal Al-Quran, dia faham Al-Quran. Kemudian kok melirik, menganggap, melihat orang yang diberi selain itu, dia, si ahli Quran tadi merasa, wah, dia diberi sesuatu yang lebih dari saya. Saya cuma hafal Quran kok dia kaya gitu misalkan. Saya menghafal Quran kok dia pintar matematika, dan itu. Jadi ini intinya kita nggak boleh merendah. Kalau yang ada seperti itu, gitu, maka sungguh dia telah meremehkan sesuatu yang diagungkan oleh Allah dan mengagungkan sesuatu yang diremehkan, direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada sesuatu yang lebih agung dari Al-Quran. Diberi Al-Quran itu suatu nikmat, kelebihan yang luar biasa. Bahkan dalam sebuah riwayat juga disebutkan, barang siapa yang sibuk gitu, tersibukkan dengan membaca Al-Quran, sehingga dia tidak sempat untuk berdoa minta apa sama Allah, maka Allah akan berikan lebih baik dari seluruh apa yang diminta oleh manusia yang berdoa saat itu. Subhanallah. Kemudian terkait dengan Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra, "Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira." Jadi sesungguhnya Al-Quran ini akan memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus dan memberikan berita gembira, kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, bahwasanya bagi mereka disediakan pahala yang sangat besar. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah itu memiliki keluarga dari kalangan manusia. Dalam riwayat lain, min ahlil ard,
Jadi penduduk bumi ya. Qalu ya Rasulullah manhum? Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa itu keluarga Allah? Qala hum ahlul Quran, ahlullah wa khassatuhu. Jadi keluarga Allah, yang disebut keluarga Allah dari kalangan manusia, dari penduduk bumi ini adalah para ahli Al-Quran. Dialah keluarga Allah dan orang-orang yang Allah spesialkan. Oleh karenanya, ini tadi salah satu kita istimewakan para penghafal Quran tadi mungkin bisa untuk menjadi imam. Itu sebenarnya memang sudah seperti itu. Bahkan dalam saat pemakaman massal gitu, Rasul perintahkan gitu. Mana yang hafalan Qur'annya paling banyak? Ditaruh paling depan kiblat. Terus baru setelahnya seperti itu. Antara keutamaan ahli Al-Qur'an. Qala Khabbab ibn al-Arad lirajulin. Khabbab, sahabat Ibn al-Arad berkata kepada seseorang, taqarrab ilallah mastata'. Ayo, mendekatkan dirilah kepada Allah semampu kamu. Wa'lam annaka lan tuqarrib ilallah awla. Kalau qaruba boleh taqrab. Lan taqraba ilallah bi syai'in ahabba ilaihi min kalamihi. Ketahuilah bahwasanya engkau tidak akan pernah bisa mendekatkan diri kepada Allah kecuali dengan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala cintai tadi. Apa itu? Illa min kalamihi. Dengan kalamnya, firmannya. Jadi ketahuilah sesungguhnya engkau tidak akan bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan perantara sesuatu yang Allah sangat cintai, melainkan itu kalamnya, Al-Quran. Kalau dalam hadis qudsi, yang paling dicintai oleh Allah, cara untuk mendekatkan diri, pertama dengan ibadah yang sudah difardukan, sudah wajib, baru kemudian yang sunnah dan seterusnya. Nah, dengan mendekatkan diri kepada Allah dengan Al-Quran, ini merupakan cara mendekatkan diri kepada Allah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita jadikan bulan Ramadan tahun ini untuk seluruh tarbiyah sebagai bulan Al-Quran. Kita buat daurah yang otomatis asatid pun mengikutinya. Ikut mengajar, mengawasi, membantu, saat mandiri di masjid, ikut tadarus sendiri dan seterusnya. Nah, inilah yang kita harapkan, bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah melalui jalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Man ahabbal Qur'an fahuwa yuhibbullaha wa rasulahu." Barang siapa yang mencintai Al-Qur'an, berarti dia telah mencintai Allah dan Rasulnya. Kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu juga pernah berkata, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'tum min kalami rabbikum." Jika hati kalian itu bersih, jika hati kita bersih, niscaya kita tidak akan pernah kenyang untuk membaca kalam Allah, Al-Quran. Jadi anak-anak, kalau malas baca Quran berarti sudah merasa kenyang ya? Ya puas ya, capek. Berarti hati kita belum bersih. Jadi kalau hati kita bersih, pasti nggak akan pernah kenyang baca Quran. Baca dan baca. Mudah-mudahan melalui bulan Ramadan ini ya, bisa menjadi momen untuk kita mensucikan hati dengan banyak membaca Al-Quran. Kemudian kalau kita mau buat keberkahan Al-Quran itu,
meliputi apa saja sih? Gitu. Ya, tentu sangat banyak, meliputi dunia akhirat. Gitu. Tapi mungkin yang kita sebutkan beberapa. Antara lain, pertama, Al-Quran kenapa membawa keberkahan? Karena Al-Quran difirmankan, diturunkan oleh Zat yang Maha Pemberi keberkahan. Yang kedua, Al-Quran ini nanti akan menjadi barometer, tolak ukur maju mundurnya keadaan kita, kehidupan kita, tinggi rendahnya derajat kita di dunia maupun di akhirat. Dalam sebuah riwayat disebutkan, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat dengan Al-Quran ini banyak kaum, dan sebaliknya merendahkan juga banyak. Dengan Al-Quran ini juga satu kaum tadi bisa rendah, bisa hina dengan Al-Quran. Kok bisa? Al-Quran itu bisa menjadi hujjah lana au alaina. Waj'alhu lana hujjatan. Jadikan Al-Quran sebagai hujjah bagi kita, pembela kita. Tapi kalau hujjah bisa jadi menjadi hujjah alaina, bisa senjata makan tuan, gitu. Kita membaca Quran, tapi Al-Quran melaknat kita. Kita mendakwahkan Al-Quran, tapi Allah murka. Siapa itu? Dalam hadis disebutkan, man ja'alahu, barangsiapa menjadikan Al-Quran amamahu, di depannya, qadahu ilal jannah. Jadi yang menjadikan Quran ada di depannya sebagai imamnya, panutannya, petunjuknya, maka Quran tadi akan mengantarkan kita. Qada itu menyupir, ya, jadi supir kok. Ngantar kita menuju surga. Tapi barang siapa yang menjadikan Al-Quran di belakangnya, ditinggalkan, nggak mau dibaca, nggak ditadaburi, dan seterusnya, maka apa? Saqahu ilan nar. Dia akan dorong, jerumuskan dia ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian keberkahan yang lain, jika dibaca, maka akan mendapatkan pahala. Bau harum, wangi gitu. Bahkan yang membaca terbata-bata saja dapat pahala double gitu. Yang membaca lancar, ya hafal apalagi bersama malaikat yang terbaik di sisi Allah. Safaratil kiramil bararah. Dalam sebuah hadis disebutkan perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran itu seperti utrujah. Buah apa? Utrujah. Baunya harum, rasanya manis. Ini kalau mukmin baca Quran. Kalau perumpamaan orang mukmin yang tidak mau baca Al-Quran, nggak ada baunya, nggak ada wanginya. Gitu. Jadi seperti kurma, nggak bau harum, nggak ada baunya, tapi rasanya masih manis. Gitu. Terus perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran, munafik tapi baca Quran, masih bagus, dapat wanginya gitu. Kamatsali raihanah, yang baunya wangi, harum, tapi ta'muhu mur, rasanya pahit. Nah, yang terakhir perumpamaan orang munafik yang tidak mau membaca Al-Quran seperti buah apa? Handhalah. Baunya busuk, tidak sedap, rasanya pun pahit. Nah, ini yang Rasulullah SAW permisalkan buat perumpamaan. Maka tentu kita ingin yang terbaik, yang baunya harum, di mana-mana orang akan merasakan, menikmati. Gitu.
Jadi sebenarnya kita pingin bulan Ramadan ini anak-anak tahfidz kita sebar gitu. Biar orang ikut merasakan semua nikmatnya, harumnya. Tapi mungkin situasi belum mengizinkan. Ini kalau di sini nggak dipakai, saudara. Kalau di luar, masya Allah, minimalnya sebulan suntuk disewa 5 juta. Jadi imam. Kemudian jika dihafal, maka yang menghafal akan mendapatkan keberkahan Al-Quran juga. Selama orang yang baca Al-Quran dengan terbata-bata dapat pahala 2 kali. Yang membaca Al-Quran wahai mahir, hafal, lancar, maka dia akan bersama para malaikat. Kemudian bahkan saat diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Sama'id Dunya, itu diturunkannya 1 kali sekaligus gitu. 30 juz jumlatan wahidah. Pada waktunya, waktu malam di situ. Malam itu yang biasa, arti malam-malam biasa. Begitu malam itu diturunkan Al-Quran, malam itu menjadi malam yang luar biasa. Jadi malam yang penuh keberkahan, penuh kebaikan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Malamnya saja, waktunya saja menjadi berkah. Di situ juga ada bulannya, bulan Ramadan. Ikut pula menjadi berkah. Karena ada Al-Quran tadi yang membawa keberkahan. Bahkan tadi yang saat meninggal, dimakamkan. Apalagi kalau tadi makamnya makam massal, ini mereka diberikan, ditempatkan paling depan kiblat gitu. Saat menyolatkan mungkin demikian. Jajar. Kemudian untuk keberkahan Al-Quran juga bisa digunakan untuk berobat, ruqyah. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa' wa rahmatul lil mu'minin. Jadi hanya untuk dibacakan kepada orang sakit, mau sakit hati atau sakit medis, sakit fisik, nah, Al-Quran membawa keberkahan dan kesembuhan. Kemudian yang terakhir, jika dibaca dan dipelajari, maka akan turun keberkahan, sakinah. Dalam sebuah hadis yang masyhur disebutkan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu rumah Allah, mereka membaca Al-Quran, yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum, mempelajarinya di antara mereka, melainkan nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Malaikat pun wa haffathumul malaikah, dinaungi oleh para malaikat. Disebut wa dzakarahumullah fi man indah. Disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di penduduk langit sana. Siapa? Mereka yang membaca, mempelajari Al-Quran. Dan inilah para ikhwan sekalian, di antara sebagian keberkahan Al-Quran yang mungkin dapat kita rasakan, dapat kita mungkin laksanakan sesuai kemampuan kita. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan tersebut kepada kita. Pokoknya asal sesuatu itu yang disandarkan kepada sesuatu yang mulia, maka dia ikut mulia. Allah zat yang maha mulia, maha agung. Pokoknya segala sesuatu yang disandarkan kepada Allah akan ikut jadi mulia. Sekarang, kalau kita sebagai hamba, manusia, ya biasa gitu. Tapi kalau sudah disandarkan hamba Allah, selalu naik derajatnya. Kita bangun rumah, biasa rumah.
Tapi kita sandarkan rumah Allah. Menjadi mulia lagi. Nulis kitab. Tapi kalau sudah kitab Allah, kitabullah, mulia lagi kitabnya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, sekali lagi, segala sesuatu yang berkaitan dengan sesuatu yang mulia, maka insya Allah keberkahan, kemuliaannya bisa kita rasakan. Nah, inilah yang biasa orang-orang cari dengan istilah apa? Ngalap berkah itu tadi. Jadi kumpul dengan orang soleh, kumpul dengan apa? Orang-orang baik, itu keberkahannya akan baik. Bahkan Nabi Isa alaihissalam juga berdoa, waj'alni mubarakan aynama kuntu. Ya Allah, jadikan saya membawa berkah di mana saja saya berada. Nah, ini orang mukmin seperti itu. Dengan dia punya Al-Qur'an, dia akan membawa keberkahan di mana-mana. Menjadi petani, pertaniannya berkah. Menjadi pedagang, berkah. Menjadi guru, berkah. Menjadi santri, pegawai, dan seterusnya, semuanya berkah. Dari Al-Quran, dari keimanan kita. Mudah-mudahan segala macam keberkahan Allah SWT dapat kita atau dapat diberikan kepada kita melalui Al-Quran ini. Amin ya rabbal alamin. Qul qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Alaikum minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.